Oke, kali ini kita akan mempraktekkan bagaimana caranya men-setting timer tebet. Nah, ini bentuk fisik dari timer tebetnya seperti ini. Nah, timer tebet ini bisa digunakan dalam waktu 24 jam ya, satu hari. Bisa on delay, bisa off delay, atau kedua-duanya dalam satu settingan. Nah, di sini adalah part yang paling penting. Di sini kita bisa men-setting waktu on atau off-nya. Nah, kalau kita lihat pada lingkaran putih itu ada angka 1 sampai 24, itu artinya timer ini bisa disetting dalam 24 jam ya, teman-teman. Nah, ini jam 1, jam 2, jam 3, jam 4, dan seterusnya sampai jam 24. Jadi satu hari, teman-teman, kita bisa men-setting timer ini. Nah, sedangkan bagian tengahnya yang ini itu untuk menyeting menitnya. Ini bisa kita putar dengan searah jarum jam ya, teman-teman. Nah, ini contohnya saya putar menitnya. Nah, ini adalah titik tumpuannya yang garis yang belah ketupat hitam. Nah, ini saya putar, contohnya saya setting ke 10 menit. Ini bisa saya putar lagi 20 menit, 40 menit, 50 menit, sampai 60 menit. Nah, jadi kalau kita setting menit ini, kita putar sampai 60 menit, maka putaran jam 1 sampai 24 ini juga ikut berputar seiring penambahan menitnya. Kelipatan 60 menit, maka putaran jamnya akan berputar ya, teman-teman, sehingga jamnya bertambah. Nah, di sini kita sudah setting. Nah, teman-teman bisa tebak ini settingannya jam berapa. Nah, kalau kita lihat di sini tanda hitamnya itu hampir menyentuh angka 2 ya, teman-teman, tetapi belum 2. Nah, kita lihat menitnya itu di atas 45 menit, sekitar 47 menit lah. Jadi dapat dikatakan penyetingan waktunya itu jam 1.40 menit begitu, teman-teman. Nah, ini kita coba setting yang lain, contoh yang lain. Nah, ini contohnya. Nah, teman-teman bisa tebak jam berapa yang saya setting ini. Nah, kita perhatikan titik hitamnya. Nah, kita lihat itu di atas 6 ya, teman-teman. Dan di menitnya itu sekitar 11 menit. Jadi ini penyetingan waktunya adalah 6 lewat 11 menit. Nah, begitu, teman-teman. Nah, untuk menyetel waktu on off-nya itu kita bisa regangkan yang lingkaran bagian biru ini. Nah, itu masing-masing garis pada jamnya itu punya satu bar ya, teman-teman. Nah, itu bisa kita tarik. Nah, misalkan saya setting ulang, misalkan saya ingin waktu timernya mulai dari jam 7 ya, teman-teman, jam 7 pagi. Nah, ini kita tarik saja nih, mulai dari 7. Ini contohnya adalah off ya, teman-teman. Ini nanti off jadinya. Nah, misalkan saya setting dari jam 7 ke jam 12 ya, teman-teman. Nah, ini berarti yang bagian kita tarik itu adalah off, sedangkan bagian yang tidak tarik itu adalah on gitu, teman-teman. Atau kita bisa tambahkan off-nya lagi jadi off on gitu, teman-teman. Nah, ini saya mulai dari jam 17 lewat 15 menit sampai jam 20 ya, teman-teman. Nah, ini akan off. Jadi nanti kalau kita hubungkan kerangkaian, maka yang jam 7 sampai jam 12 itu off, jam 12 sampai jam 17.15 itu on lagi, dan 17.15 sampai 20 itu off, dan 20 sampai jam 7 pagi itu on kembali. Nah, begitu, teman-teman. Nah, kalau kita lihat lebih dekat, di sini ada seperti switch ya, teman-teman, switch kecil. Nah, kita lihat di switch ini ada dua kondisi, auto dan perm. Nah, auto itu otomatis dan perm itu permanen, teman-teman. Nah, kalau kita set ke otomatis seperti ini, auto itu kondisinya seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Apabila ketemu yang off, dia off, dan ketemu yang on, dia akan on. Sedangkan kalau kita set ke perm atau permanen, nah, ini apabila sudah ketemu bagian off, maka dia akan off terus, tidak akan menjadi on gitu. Apabila ketemu on, dia akan on terus, tidak akan menjadi off. Jadi untuk supaya bisa on off, kita harus men-settingnya ke auto. Nah, kalau kita lihat di bagian atas itu ada gambar wiringnya ya, teman-teman. Ada kutub-kutubnya. Nah, di sini kita lihat 7 dan 8 itu koilnya, tempat pasa dan netral, dan ini inputnya AC, sedangkan 2
itu adalah COM-nya atau common ya teman-teman, sedangkan NU-nya itu 21 dan NC-nya itu 23. Nah, kalau kita lihat portnya langsung di sini, nah di sini sudah ada angka-angkanya, disesuaikan saja dengan gambar yang tadi. Nah, ini 2 ini adalah COM-nya atau common, sedangkan 3 itu tadi NC, 1 ini NU, sedangkan 7 itu adalah koilnya bisa netral atau pasa, sedangkan 8 juga itu koilnya bisa netral atau pasa. Nah, misalkan 7 sudah netral berarti 8 pasanya. Kalau 8 netral berarti 7 pasanya, gitu teman-teman. Nah, selanjutnya di sini kita lihat ada switch ya, switch biru. Ini bisa kita putar berlawanan arah jarum jam. Nah, ini gunanya untuk membalikkan kondisi ya, yang kondisi on off tadi. On berubah menjadi off, yang off berubah jadi on. Nah, ini kita putar bisa pakai tang ya, tang jepit teman-teman. Kita putar berlawanan arah jarum jam. Nah, seperti ini. Nah, kalau sudah begini, ini sudah berubah ya kondisinya teman-teman. Yang tadinya di sini off menjadi on, di sini on menjadi off, ini off menjadi on, dan ini on menjadi off gitu teman-teman. Nah, di sini ada tempat putarannya di dalamnya. Nah, ini kita bisa putar lagi berlawanan arah jarum jam. Nah, ini kembali seperti kondisi semula teman-teman. Nah, begitu cara men-setting timer tablet ini. Mudah ya teman-teman. Nah, untuk bagaimana cara merangkai rangkaian ini ke rangkaian kontrolnya, nah ini akan saya praktekkan di video selanjutnya. Jadi tetap di channel ini ya teman-teman. Oke, sekian video bagaimana menyeting timer tablet. Apabila teman-teman suka dengan video ini, teman-teman bisa subscribe, like, komen, dan share tentunya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. See you teman-teman.